Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasaladi lautoruku min khalfihim duratan di afah. Al-ayah. Sadaqallahu azim amma ba'd. Hadratal mukaramin wal mukaramin, para alim, para ustad, khususipun Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Yang terhormat Bapak Ibu, jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan. Dan yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Nazum Jamaluddin yang kami harapkan tetesan ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho MMR, selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir Ustadz Nazum Jamaluddin yang insya Allah nantinya akan sedikit memberikan materi buat kita bersama. Semoga majelis ini bisa terus hadir, walaupun ini mungkin tidak vakum hampir sebulan karena kebetulan ada beberapa kegiatan sehingga mungkin belum bisa terlaksana. Tapi moga-moga dengan kita bisa hadir di setiap majelis ini, harapannya keberkahan juga timbul buat kita pribadi maupun untuk Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Dan mungkin untuk bisa mempersingkat waktu, mungkin bisa nanti langsung akan disampaikan wadiatul hasanahnya dari Ustadz Nazum Jamaluddin. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan untuk acara ini yaitu Moido Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Nazum Jamaluddin. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatib nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Laksono Nugroho dan semua para dokter, perawat, dan semua staf di Rumah Sakit Jati Barang Sehat. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pertama sampai detik ini masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan setelah kita semua diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat ini, kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat ini dengan menggunakan nikmat ini untuk beribadah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang akan memperlakukan kita sesuai dengan perlakuan kita kepada orang tersebut. Saya ambil contoh, ada satu kisah yang menarik. Di satu daerah ada seseorang bernama Abdullah. Nah, Pak Abdullah ini adalah orang yang sangat memperhatikan sholat 5 waktu. Beliau sangat semangat jaga sholat. Beliau tidak ingin datang ke masjid kecuali beliau mendapati takbiratul ihramnya imam. Jadi beliau itu datang ke masjid pasti sebelum mulai sholat. Pak Abdullah ini. Ini orang luar biasa. Nah, nanti katanya di akhirat malaikat pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kalian jadi rombongan pertama masuk surga. Wajah mereka bersinar seperti matahari. Begitu indah. Berdiri orang-orang ini rombongan pertama masuk surga. Malaikat bertanya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Anda sekalian ini berhak masuk surga jadi rombongan pertama? Orang-orang itu menjawab, dulu kami waktu hidup di dunia adalah orang-orang yang jaga sholat 5 waktu. Malaikat bertanya, bagaimana cara kalian jaga sholat 5 waktu? Orang-orang itu menjawab, kami sudah siap untuk sholat sebelum azan. Umpamanya azan zuhur jam 12. Orang ini sudah wudhu setengah 12. Azan sudah di masjid. Itu nanti jadi rombongan pertama masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa amin. Ya Rabbal alamin. Masuk mereka. Oh, pantas kalau begitu, kata malaikat. Setelah mereka semua masuk, rombongan pertama, malaikat pengumuman lagi. Bapak, Ibu, rombongan kedua, silahkan kalian masuk surga. Mereka berdiri. Cahaya mereka bagaikan rembulan. Bersinar wajah-wajah mereka. Malaikat bertanya, Bapak, Ibu, bagaimana caranya Anda semua ini berhak menjadi rombongan kedua untuk masuk surga? Maka rombongan itu menjawab, kami dulu waktu hidup di dunia adalah orang-orang yang jaga sholat 5 waktu. Malaikat bertanya, bagaimana cara kalian jaga sholat 5 waktu?
Mereka mengatakan, begitu dengar azan, kami langsung siap-siap. Bagus kalau begitu. Silahkan masuk. Rombongan ketiga, silahkan kalian masuk. Malaikat bertanya, Bapak, Ibu, bagaimana caranya kalian sampai kalian berhak jadi rombongan ketiga masuk ke dalam surga? Maka rombongan itu menjawab, kami adalah orang-orang yang jaga sholat 5 waktu. Malaikat bertanya, bagaimana cara kalian menjaga sholat 5 waktu? Mereka menjawab, setelah dengar azan, kami langsung siap-siap untuk mengerjakan sholat. Ini istimewanya orang jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mereka semua. Kalau enggak bisa jadi rombongan ketiga, ya minimal rombongan kedua. Kalau enggak bisa jadi rombongan kedua, ya minimal rombongan pertama. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tinggal pilih kita. Mau jadi rombongan yang keberapa nanti masuk surga. Nah ini saya baca di satu kitab. Namanya kitab Istamtik Bihayati. Kitab ini judulnya bahasa Arab. Isinya semua kitab ini bahasa Arab juga. Istamtik Bihayati itu artinya bersenang-senanglah dengan kehidupanmu. Kitab ini sangat bagus dan dibaca begitu menyenangkan. Ya, isi-isinya itu luar biasa. Bapak Abdullah ini adalah orang yang sangat semangat jaga sholat 5 waktu. Tidak pernah datang ke masjid kecuali beliau mendapati takbiratul ihramnya imam. Suatu saat Pak Abdullah ini berangkat dari rumah menuju masjid. Di tengah perjalanan, karena ini terjadi di Timur Tengah, di sana pastinya banyak pohon kurma. Ya, kalau di Jatibarang ini mungkin banyaknya apa? Tebu barangkali ya dulu ya. Lah di sana banyak pohon kurma. Yang saya tahu katanya pohon kurma itu bisa berbuah kalau dikawinkan nggih, Pak Dokter. Katanya. Jadi dok apa ya? Pohon kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina. Jadi supaya bisa berbuah itu ada proses pengawinan antara kurma jantan dengan kurma betina. Ya entah seperti apa caranya ya ahli kurma sana yang tahu. Ketika Pak Abdullah ini berangkat menuju masjid mau sholat jamaah, begitu semangat memperhatikan sholat jamaah, di tengah perjalanan melewati kebun kurma. Ini Pak Abdullah lihat ada petani kurma di atas pohon kurma lagi ngurusi kurma ini. Perawat kurmanya. Padahal Pak Abdullah ini sangat semangat jaga sholat. Sementara lihat pemandangan ada orang sibuk dengan dunianya. Kayak nggak dengar azan, apalagi nunggu qomat. Maka Abdullah ini dengan keras ngomong. Pak, jenengan nggak dengar azan? Tulik jenengan, nah, cara kasarnya itu budek jenengan ya, nggak dengar azan ya. Sibuk dunia seperti itu sampai nggak memperhatikan sholat. Turun. Karena kata-katanya Abdullah yang kasar, bapak ini turun dari pohon kurma sambil ambil pelepah kurma yang kering. Ini orang ngomongnya kasar sekali. Turun tergesa-gesa. Kata Abdullah setelah orangnya turun, jenengan itu makan dari rezekinya Allah. Ya, semua yang jenengan dapat itu rezeki dari Allah. Ada panggilan Allah, adzan masih sibuk dengan kebunmu. Adzan, sampai Abdullah ngomongnya, dasar kamu keledai. Gak dengerin adzan. Kamu sama keledai itu gak ada bedanya. Sama-sama hidup tapi gak sholat. Marah ini orang yang ngurusi korban. Nah, Abdullah ketika orang ini marah-marah ditutupi wajahnya. Jadi cuma kelihatan matanya.
ditarik kerah bajunya. Pak Abdullah ini yang semangat sholat, kamu ngomongnya nggak enak ya. Nanti kamu bakal tahu sebenarnya yang keledai itu siapa, saya apa kamu gitu, atau orangnya. Berangkat ke masjid tapi hatinya marah, yang ngurusi korban. Selesai sholat zuhur, asar, Abdullah berangkat lagi dari rumah ke masjid, melewati perkebunan korban, melihat pemandangan yang sama. Orang ini lagi ngurusi korban. Cuma Pak Abdullah kali ini waktu mau sholat asar merubah gaya bicaranya. Dari bawah Pak Abdullah ini bilang, Assalamualaikum. Yang di atas jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Orangnya bilang begitu. Kayaknya kormanya syukur ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kormanya diurusi terus. Buahnya jadi lebat Pak. Amin gitu orangnya. Mudah-mudahan jenengan semua sekeluarga diberi rizki yang barokah. Amin. Kata Abdullah, Pak, ini rizki semua dari Allah. Anak-anakmu makan semua juga dari rizkinya Allah. Sekarang azan. Yuk sholat dulu bareng. Nanti habis sholat, lanjutin lagi kerja. Supaya mudah-mudahan jenengannya capek, kerja, rizkinya barokah, keluarganya jenengan juga semua dapat berkah dari Allah. Turun orang yang ngurusi korma dengan pelan-pelan ngerangkul Abdullah berangkat bersama-sama ke masjid. Keluar dari masjid, orang yang ngurusi korma bilang, jenengan luar biasa. Kata-katanya lembut, kata-katanya manis, saya ngikut jenengan senang. Beda tuh sama orang yang tadi saya temui waktu zuhur. Kalau saya tahu tuh orangnya, ya mau tak gara-gara omongan itu. Padahal yang ngomong itu orang yang sama itu. Maka sekali lagi perlakuan orang lain itu tergantung perlakuan kita kepada mereka. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam pertemuan yang insya Allah cukup singkat ini, orang kalau mau sholat wajib wudhu. Wajib. Karena sholat bisa sah dengan wudhu. Tapi jangan dibuat alasan, Mas kok nggak sholat? Iya, sebab saya nggak punya wudhu. Kalau mau sholat wajib wudhu. Saya nggak sholat karena nggak punya wudhu, bukan alasan itu. Wudhu dulu, terus sholat gitu. Tapi ternyata begitu wajibnya wudhu ketika mau sholat, orang yang tidak bisa kena air dengan berbagai alasan, contohnya sakit, atau mungkin nggak ada air, atau mungkin ada air cuma airnya dibutuhkan untuk hal lain. Alasanlah, berbagai alasan. Orang mau sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa pakai air, maka dia boleh mengganti wudhu dengan bertayamum. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah ahli dalam bertayamum, nggih. Biasa menuntun pasien untuk tayamum. Mungkin pernah menangani pasien yang tidak bisa kena air, tapi datang waktunya sholat, walaupun sakit tetap wajib sholat. Ini Bapak Ibu yang menangani pasien harus menuntun mereka seperti itu. Selama orang Islam manusia akalnya masih berjalan, maka selama itu pula dia tetap wajib mengerjakan sholat. Gak bisa kena air, ternyata Islam memberi keringanan, boleh tayamum. Sampai-sampai kalau sholat fardu itu yang wajib berdiri, wajib diri. Kalau sholat 5 waktu itu. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Tidak sah
kalau ada orang mampu berdiri sholat 5 waktu sambil duduk. Sholatnya tidak sah. Beda kalau sholat sunnah. Bapak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter. Sholat tarawih nih. Malam-malam dari pagi sampai sore sibuk di rumah sakit. Datang waktunya tarawih di sini Pak Dokter Laksono jadi imam ya. Jamaahnya banyak satu musola ini. Dari pagi sampai sore pasien nggak berhenti. Capek sekali. Sholatnya semua satu musola tarawih sambil duduk. Walaupun mampu berdiri, sholat sunnah itu sah. Sambil duduk. Berarti kalau sholat sunnah sambil duduk, kita mampu berdiri nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Sholat sunnahnya sah. Tapi pasti pahalanya beda dengan yang berdiri. Umpamanya, yang berdiri dapat 100% pahalanya. Yang duduk berarti pahalanya dikorting. Diskon. Jadi 50%. Karena dia mampu berdiri tapi sholatnya sambil duduk. Sebegitu wajibnya berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Ketika orang itu tidak mampu berdiri, Islam masih memberi keringanan bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu. Ia boleh sholat sambil duduk. Duduk juga nggak bisa berbaring, ya, terlentang gitu. Kepalanya ada di sebelah timur, kakinya yang ada di sebelah barat, gitu. Terlentang nggak mampu, miring, kepalanya sebelah lor, kakinya sebelah kidul gitu, ya. Nah, kalau sudah nggak bisa terlentang, nggak bisa miring, hanya bisa memberi isyarat mungkin dengan matanya, sholat dengan isyarat mata. Lah, kalau sudah nggak bisa isyarat sama sekali, berarti sudah nggak bisa apa-apa. Waktunya disolati. Mati kan berarti itu ya dalam Islam. Ya, walaupun wajib berdiri, tapi kalau nggak mampu diberi keringat. Artinya mungkin orang namanya rumah sakit seperti ini kan fasilitas umum, nggih. Nggak semua orang yang memiliki apa ya? Memiliki tingkat kehidupan menengah ke atas yang ke sini. Mungkin malah banyak orang memiliki taraf kehidupan menengah ke bawah. Datang ke rumah sakit. Barangkali ke rumah sakit kan ada fasilitas-fasilitas yang orang-orang desa itu nggak tahu ya. Kamar mandi biasanya pakai gayung, ya, pakainya WC. Lah sekarang kok di rumah sakit mungkin fasilitas kamar mandinya mewah. Klosetnya pakai kloset duduk. Atau mungkin nggak ada gayungnya. Iya. Nah orang desa itu nggak tahu yang seperti itu. Bagaimana kita untuk menarik mereka? Ya diajari dengan cara yang halus. Saya beri contoh ini. Zaman Rasulullah, ada orang desa datang ke kota. Orang desa itu di sana namanya orang Baduy. Jadi satu saat datang ke kota, ke masjid. Nabi dan para sahabat di masjid penuh. Nabi di depan sedang memberikan materi. Tiba-tiba ada orang desa dari pelosok datang ke masjid. Mungkin dia belum tahu itu masjid. Taunya orang rame di situ ikut masuk, ada Nabi di situ. Orang ini datang ke masjid, masuk, melangkahi pundaknya orang-orang itu yang banyak. Jadi kepalanya orang-orang di sini, ya, masuk sampai ke depan. Tiba-tiba di tengah-tengah majelis itu orang ini berdiri. Tengok kanan, tengok kiri, lihat tempat kosong. Seperti di sini nih. Kosong ini tempat imam. Dia berdiri, masuk ke tempat imamnya Nabi, diangkat sarungnya ke atas, jongkok, ternyata dia kencing di tempat Nabi imam. Coba. Itu sahabat yang banyak itu, kresek-kresek.
Ada yang ngambil batu, ada yang ngambil kayu. Ini orang kurang ajar ini ya. Masa tempat imamnya Nabi buat kencing. Tapi luar biasanya Rasulullah. Tenang sahabat, tenang. Tenang. Jangan ada yang bergerak. Biarin dia selesaikan kencingnya. Coba. Orang ini kencing. Sahabat semuanya sudah geram lihat kelakuannya. Tapi Nabi dengan akhlaknya yang luar biasa. Biarkan. Kalian semua tenang. Selesai orangnya kencing, menutup aurat, maka Nabi kemudian meminta tolong sahabatnya untuk mengambil satu ember air. Disiram itu bekas kencingnya, kan dulu nggak seperti sekarang pakai granit seperti ini, nggih. Jadi masih tanah biasa. Kalau disiram nanti masuk ke tanah gitu. Suci jadinya. Disiram, suci sudah. Coba. Seandainya dulu Nabi mengerahkan sahabat, ayo sahabat, lempari ini orang. Gak sopan kencing di masjid. Sejarah akan mencatat Nabi pernah memerintahkan sahabatnya rame-rame membunuh orang kencing di masjid. Tapi ternyata tidak, biarkan. Sampai dia selesai, siram tempat kencingnya, selesai. Coba kalau dilempari, belum selesai kencingnya, lari ngidul, dilempar dari sebelah kidul. Sambil kencing lari ngalor. Dari sebelah lor dilempar lagi lari ngetan. Dilempar lagi lari ngulon. Satu masjid basah kencing. Ini cerdasnya Rasulullah. Selesai. Kemudian Nabi panggil orang desa itu. Dengan lemah lembut Nabi mengatakan, ini masjid. Tempat untuk sholat. Tempat untuk ngaji. Bukan tempat untuk kencing. Selesai. Sedikit sekali Nabi memberikan nasihat tanpa ditambahi dengan menjelekkan, mengolok-olok. Tidak. Sehingga muncul rasa cinta dari orang desa ini kepada Rasulullah. Datang waktu sholat, Nabi ruku, habis ruku kan i'tidal nggih. Bacanya sami Allahu liman hamidah. Terus baca Rabbana walakal hamdu. Semuanya baca seperti itu. Termasuk orang desa yang tadi kencing. Bangun dari ruku, Rabbana walakal hamdu. Tapi doanya ditambahi. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wala tarham ma'ana abadan. Kata orang desa ini. Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad. Jangan engkau sayangi orang selain aku dan Nabi Muhammad. Gitu. Dari cintanya orang ini kepada Nabi Muhammad. Selesai sholat Nabi nanya, tadi yang doa itu siapa? Semua sahabat menunjukkan. Orang itu Rasulullah. Ternyata orang yang tadi kencing di masjid. Sudah masuk cintanya kepada Rasulullah. Karena akhlaknya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, doanya bagus. Tapi kasih sayang Allah itu menyeluruh untuk semua hambanya. Jadi jangan mempersempit sesuatu yang luas. Doakan semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlaknya Rasulullah menarik cinta kepada beliau. Terakhir. Di kitab yang sama, kitab itu bersenang-senanglah dengan kehidupanmu. Yang nulis namanya Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Arifi. Beliau itu mengisahkan, soalnya ini kan saya bicara di rumah sakit nih. Nah, di satu daerah ada klinik. Kalau klinik itu yang khusus milik satu dokter namanya klinik apa Pak? Praktek apa ya? Ya, yang khusus punya satu orang gitu. Dokter spesialis gitu nggih. Nggih. Jadi ada dokter spesialis. Itu dilihat kliniknya setiap hari ramai terus. Tidak pernah ketika dokter ini buka praktek kliniknya sepi.
Mudah-mudahan mendekati ulang tahunnya Rumah Sakit Harapan Sehat tambah ramai, amin. Jadi orang-orang itu senang datang ke sini. Bukan senang, mudah-mudahan ini sehat semua, amin. Cuma kok kalau ada keluhan kesehatan pada senang datang ke sini. Lihat dokternya kok ganteng-ganteng begini ya. Mukanya glowing-glowing, nyenengin, seneng senyum gitu ya. Terus dokter-dokter perawatnya juga nyenengin ya, ramah-ramah. Itu orang kalau ada keluhan kesehatan jadi seneng ke sini mudah-mudahan. Amin ya robbal. Jadi ada satu klinik, kalau dokter ini buka praktek pasti ramai. Kira-kira apa yang jadikan ramai? Ternyata dokter ini mempunyai keterampilan khusus. Apa itu? Dia bisa membuat orang itu rindu ingin bertemu dengan dia. Bukan sesuatu yang sulit. Hanya usaha sederhana. Dikisahkan di kitab itu, dokter ini sudah briefing sama sekretarisnya. Dokter perempuan. Pasiennya perempuan semua. Ngomong sama sekretarisnya. Pak, nanti kalau ada pasien datang, mau ketemu saya, disambut dengan lemah lembut. Senyum, lemah lembut, ditanya namanya, ditanya alamatnya, ditanya anak-anaknya, mungkin suaminya, anggota keluarganya, anaknya berapa. Yang pertama anaknya namanya siapa, yang kedua namanya siapa, sekolahnya di mana, ibu kerjanya apa, gitu. Begitu dokter perempuan ini datang, nanti sekretaris akan menyodorkan, Bu, ada pasien. Ini data pribadi. Terus suruh nunggu. Kira-kira 5 menit nanti ketemu saya. Dengan lemah lembut, silahkan Bu tunggu dulu. Sebentar lagi Bu dokter datang. 5 menit insya Allah panjenengan sudah bisa konsultasi sama Bu dokter. Datang itu dokternya. Pasiennya sudah rindu kepengen ketemu dokter. Disambut dengan ramah oleh dokternya. Bu, gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan terus diberi kesehatan sama Allah. Kerjaannya beres. Anaknya yang pertama sudah lulus. Jadi dengan percakapan ini, pasien jadi begitu merasa dia itu diperhatikan sama dokter itu. Karena merasa sangat diperhatikan sama dokter, pasien-pasiennya itu merasa dia adalah orang yang paling dekat dengan dokter tersebut. Jadi dia itu pasiennya jadi rindu. Kapan saya bisa ke klinik itu? Ketemu sama dokter itu. Orangnya kok ramah banget. Saya jadi seneng kalau ke klinik. Gak takut ke sana ya. Takut disuntik, takut dimarahi sama dokter. Ini kadang-kadang yang buat rumah sakit seperti horor itu kesannya ya. Mau ke rumah sakit, wah ketemu dokter itu dimarahi. Ketemu dokter itu nanti. Nah ini rahasia yang luar biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul. Sahabat Umar sama sahabat Abu Bakar itu senangnya lomba dalam kebaikan. Memang kita kenal sahabat paling mulia itu sahabat Abu Bakar. Yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Kata sahabat Umar, saya itu pasti kalau melakukan sesuatu itu lomba. Dulu-duluan sama sahabat Abu Bakar. Dan pasti sahabat Abu Bakar itu akan lebih dulu daripada saya, kata sahabat Umar. Kalau saya sholat malam, kata sahabat Umar, maka sahabat Abu Bakar ternyata sudah duluan sholat malam. Kalau saya datang cepat-cepat untuk sholat, ternyata sampai ke masjid sudah ada sahabat Abu Bakar. Suatu saat Nabi pengumuman, wahai para sahabat, sekarang ini kita umat Islam sedang diberi cobaan, banyak kekurangan. Mari sahabat yang punya kelebihan harta,
Kita infakkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketepatan Nabi pengumuman sahabat Umar sedang banyak rizkinya. Maka beliau berpikir, ini kesempatan saya mengalahkan sahabat Abu Bakar. Saya akan berikan setengah hartaku untuk Rasulullah supaya diberikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Datang itu sahabat Umar, bawa harta yang begitu banyak, setengah harta. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Begitu sampai ke hadapan Nabi, apa yang ditanya Nabi? Beliau melihat sahabat Umar bawa uangnya yang sangat banyak itu. Nabi tidak tanya, berapa sahabat Umar? Enggak. Tapi yang ditanya oleh Nabi, sahabat Umar, bawa segini banyak, keluargamu itu dikasih apa? Disisai apa? Coba. Yang diutarakan sama Nabi itu perhatian Nabi untuk keluarganya sahabat Umar. Rata-rata kita ini cinta sama keluarga. Itu menjadikan sahabat Umar punya anggapan bahwa Nabi itu betul-betul cinta dengan beliau. Karena Nabi sangat perhatian dengan keluarganya sahabat Umar. Kata sahabat Umar, beliau jawab, saya sisakan setengah untuk keluarga saya, Rasulullah. Di hatinya sahabat Umar, wah, saya menang nih dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar duduk di sampingnya Rasulullah. Datang ini sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Coba tak liatin tuh, Pak. Sahabat Abu Bakar bawanya berapa? Datang itu sahabat Abu Bakar. Bawa uang banyak. Nabi tanya, sahabat Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban sahabat Abu Bakar? Kalau harta Rasulullah, semua saya bawa. Gak ada sisa di rumah. Jadi semua yang aku miliki, saya bawa. Saya berikan untuk agamanya Allah. Terus keluargamu dikasih apa? Ditinggali apa, sahabat Abu Bakar? Apa jawab sahabat Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Untuk keluarga saya tinggali mereka Allah dan Rasulnya. Maka sahabat Umar di situ mendengar percakapannya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Gak mungkin saya bisa melampaui sahabat Abu Bakar. Ini luar biasanya. Jadi Nabi itu membuat para sahabatnya itu merasa bahwa mereka itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terutama Rumah Sakit Harapan Sehat semakin dicintai oleh umat Islam. Dirindukan umat Islam pengen datang ke sini. Tidak hanya untuk berobat. Kepengen datang ke sini ketemu, pengen sama ngobrol sama dokter-dokternya. Konsultasi dengan para perawatnya. Karena keramahannya, akhlaknya, sopan santunnya, dan kenyamanannya ketika berkunjung datang ke sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Memang orang datang ke rumah sakit tidak hanya untuk berobat para hadirin. Sebab dikatakan tidak akan tahu harganya kesehatan kecuali orang yang sakit. Saya sehat. Suatu saat pengen main ke Rumah Sakit Harapan Sehat, izin nih Pak Dokter. Mau apa Ustaz ke sini? Pengen lihat orang sakit, tengok. Biar tahu harganya sehat itu. Ya, orang sehat seperti kita alhamdulillah bernafas gratis gitu. Gratis. Berapa ribu kali kita menghirup oksigen. Tapi bagi yang sakit, satu tabung oksigen itu berapa kan? Luar biasa kan? Berarti mahal harganya orang sehat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan pembicaraan yang singkat ini, kita semua bisa meniru akhlak-akhlaknya Rasulullah. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Baik selama kita hidup di alam dunia, terlebih nanti di alam akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum saya akhiri dengan doa sesuai pesanan dari pembawa acara, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah saya jawab. Kalau nggak bisa, PR. Nanti saya tanyakan.
Insyaallah. Monggo. Monggo dari jemaah barangkali ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz. Sabu. Kalau jadi makmum, kita yang jadi makmum harus tahu imam pergerakannya nggih. Lah diterangkan di dalam kitab-kitab fikih cara makmum mengetahui imam pertama dengan secara langsung melihat imam. Ini pastinya hanya bisa dilakukan oleh makmum yang sholat tepat di belakangnya imam. Jadi dia tahu geraknya imam, ruku, i'tidal, sujud dia tahu. Bagi yang tidak bisa melihat makmum, maka dia bisa mengetahui makmum dengan cara mendengar zikir yang diucapkan oleh imam. Imamnya mengucap Allahu Akbar, oh berarti ruku, dengar. Itu nggak apa-apa. Makanya kalau di masjid-masjid musola kan pasti imamnya pakai itu ya, mic yang langsung itu. Jadi makmum bisa dengar suaranya imam. Itu sudah boleh. Lah sekarang ada orang tidak bisa lihat makmum, tidak bisa dengar imam karena tuli. Ya maka tadi dia bisa mengetahui perpindahan makmum dengan cara melihat barisan yang ada di depannya. Karena yang di depannya pasti lihat yang di depannya, lihat yang di depannya sampai sop yang pertama yang langsung lihat imam. Itu sudah sah. Tidak masalah. Orang yang tidak bisa lihat gimana? Ya berarti bisa dengan mendengar. Tidak bisa dengar, nggak bisa lihat gimana? Mungkin bisa merasakan. Ya, yang di sampingnya kan bisa. Tapi nggak bisa sama sekali. Lah ini heran ini. Kadang-kadang maaf, ada orang nggak bisa lihat. Tapi kalau sama uang itu, dia tahu tuh. Ini uang 1.000 ya. Nggak bisa dibohongi. Ini 2.000, ini 5.000. Nah kalau sama uang aja bisa, apalagi sama sholat yang lebih penting daripada uang. Tergantung sih sebenarnya. Seperti apa orangnya. Kembali ini dari yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup. Sebenarnya kalau buka sesi tanya jawab juga saya ada gemeternya juga sih. Di satu majelis ada seorang syekh itu membuka sesi tanya jawab. Ayo para jamaah, siapapun dari kalian yang mau bertanya sama saya silahkan. Tanya semau kalian. Yang penting jangan tanya arsnya Allah. Saya nggak bisa jawab. Satu jamaah ngacung. Saya mau nanya syekh. Silahkan tanya apa. Jenggotnya jenengan itu genap apa ganjil? Coba. Tangan tengok kanan kiri nggak bisa jawab. Itu kan selain arsnya Allah. Jenggotnya sendiri tidak tahu kenapa apa ganjil. Makanya itu ya ada gemeternya juga kalau tanya jawab. Cuma ya memang dalam syariat itu orang kalau ditanya agama bisa jawab, wajib jawab, nggak bisa jawab, wajib nggak jawab. Soalnya kalau nggak bisa jawab terus jawab tanpa dasar, jadinya nanti sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian moidhah hasanah dan doa bersamanya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan kami selaku membawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.